Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Anugrah Ramadan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang DFS dan BFS algorithm untuk memenuhi tugas besar satu matkul kecerdasan buatan. Oke, yang pertama DFS atau Depth First Search. Jadi, DFS adalah algoritma umum transversal untuk pencarian pada pohon, struktur pohon, ataupun graf. DFS adalah pencarian yang berjalan dengan meluaskan anak akar pertama dari pohon pencarian yang dipilih dan berjalan dalam dan lebih dalam lagi sampai simpul yang tujuan ditemukan, atau sampai menemukan simpul yang tidak punya anak. Kemudian, pencarian backtracking akan kembali ke simpul yang belum selesai ditelusuri dalam implementasi non-rekursif. Semua simpul yang diluaskan ditambahkan ke last in first out stack untuk penelusuran. Jadi di gambar di sebelah kanan dapat dilihat angka-angkanya. Jadi kalau DFS itu dia ke paling kiri dulu, ngabisin ke bawah, sama ke sini, 2 ke sini, 3, 4 sini. Karena 4 udah nggak punya anak lagi, jadi dia ke sampingnya, 5 udah nggak punya anak lagi, jadi naik. Terus 3 udah nggak punya anak lagi, naik lagi ke atas, maka 6. Terus 2 nggak punya anak lagi, 1 tadi udah. Terus ini ke 7, 7 nggak punya siapa-siapa lagi. Lanjut ke 8. Ke 8 ke bawah dulu, 9, 10. Nah, udah habis, gak ada anaknya lagi. Tangganya 11. Nah, udah habis. 9 tadi udah, 8 udah, 12 yang belum. 12 yang jadi terakhir. Oke. Sekarang masuk ke kelebihan dan kekurangan DFS. Kelebihannya pertama membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node yang lintasan lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kedua, jika beruntung, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak node lagi. Kekurangannya adalah pertama, jika pohon memiliki depth yang tidak terhingga, maka metode DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau not completed. Dua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tapi berbeda pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Oke, sekarang kita ke harusnya BFS ini. Salah, saya typo ada ini. Jadi breadth first search. Oke, BFS ini adalah teknik umum dalam traversal graph, yaitu algoritma pencarian grafnya dimulai dari simpul akar yang kemudian menelusuri semua simpul tetangganya. Kemudian untuk setiap simpul yang terdekat itu, ditelusuri simpul tetangga yang belum diperiksa, dan kemudian seterusnya sampai ditemukan simpul tujuan. BFS adalah metode pencarian yang bertujuan perluas dan memeriksa semua simpul pada graf. BFS merupakan kombinasi dari tiap urutan langkah yang secara sistematik mencari tiap solusi. Dengan kata lain, BFS secara penuh mencari pada keseluruhan graf pada urutan langkah yang tidak memikirkan tujuan sampai akhirnya menemukan tujuan itu sendiri. BFS tidak menggunakan heuristik. Dari sudut algoritma, semua simpul anak yang dapat dengan perluas simpul ditambahkan ke first in first out queue pada implementasi khasnya. Simpul yang belum diperiksa tetangganya diletakkan pada suatu kontainer, misal queue atau linked list. Oke, jadi tadi kalau misalnya DFS itu dia langsung ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ini tuh sesuai level ya. Jadi level pertama tuh 1 nih. Sorry, level 0, level 1. Jadi ngecek 2, 3, 4. Level 1 udah habis semua. Ke level 2, 5, 6, 7, 8. Udah nggak ada level 2-nya. Masuk ke level 3. 9, 10, 11, 12. Udah nggak ada level lagi, udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan BFS. Yang pertama, kelebihannya tidak akan menemui jalan buntu. Kedua, jika ada satu solusi, maka BSF akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kekurangannya, satu, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Dua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n plus 1. Oke, sekian PPT dari saya. Oke, di sini kode untuk DFS. Jadi kita punya fungsi DFS yang memiliki variable graph node visited node.
Jadi kita inisialisasi set visited jika belum ada. Nah, terus ini looping jika node belum dikunjungi uh, dan proses dan tandai sebagai dikunjungi. Ini loop untuk rekursif untuk setiap tetangga yang belum dikunjungi. Jadi graf di sini adalah sama kayak ini. Jadi misal kita jalanin graf ini graf yang dikode ini sama dengan yang gambar di sini. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Nah, di bawah sini ada ini A, B, D, E, C, F, G. Sesuai A, B, D, E, C, F, G. Karena ini DFS. Jadi ke kiri dulu. Habisin ke tetangganya. Terus sudah balik ke sini. C terus ke kiri anaknya. Terus sudah nggak ada lagi anaknya ke tetangganya G. Sesuai dengan ABD ECFG. Nah, sekarang ke BFS-nya. Jadi kita mirip-mirip sebenarnya, kita bikin fungsi BFS dulu. Ini ada set untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Ini Q untuk menyimpan node yang dikunjungi. Jika antrian 3 kosong, maka ambil node pertama dari antrian atau Q. Jika node belum dikunjungi, proses dan tandai sebagai dikunjungi. Ini loopnya. Lalu tambahkan semua tetangga ke dalam antrian. Ini grafnya sama, saya pakai yang sama. Jadi kita clear dulu. Jadi ini hasilnya apa? B, C, D, E, F, G. Oke. Kalau dari BFS, sorry. Jadi A, B, C, habis itu D, E, F, G. Nah, sesuai level 0, level 1, level 2. Jadi dia per level ngeceknya. Sekian dari saya, Raihan Nugra Ramadan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.